Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang koordinat kartesius bagian kedua. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Pada bagian kedua ini, yang akan kita bahas adalah materi tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang kedua yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, mari kita lihat. Posisi titik terhadap titik asal. Yang pertama, posisi titik terhadap titik O, 0,0. Perhatikan denah berikut ini. Tentukanlah posisi bangunan terhadap titik asal 0,0. Maka kita bisa membuat tabel untuk mengetahui posisi beberapa tempat terhadap titik asal O 0,0. Dalam hal ini, titik asal 0,0 ditempati berada di sini di tengah oleh gedung serbaguna. Sebelum itu, ada hal yang harus kalian pahami sebelum menentukan posisi terhadap titik asal. Yang pertama, kalian harus mengetahui dari titik asal jika bergerak ke sebelah kanan, maka nilainya positif. Tetapi jika dari titik asal bergerak ke sebelah kiri, maka nilainya negatif. Selanjutnya, jika dari titik asal bergerak ke atas, maka nilainya positif. Tetapi jika dari titik asal bergerak ke bawah, maka nilainya negatif. Jadi yang perlu diperhatikan itu yang berikutnya, pergerakan itu dimulai dari ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu. Selanjutnya baru bergerak ke atas atau ke bawah. Kita lihat yang pertama, posisi gedung serbaguna terhadap titik asal atau gedung serbaguna. Jadi dari gedung serbaguna mau ke gedung serbaguna, tentu ini nilainya 0 karena berada di situ juga 0 satuan ke kanan, kemudian 0 satuan ke atas. Maka koordinatnya itu adalah 0,0 karena tetap berada di situ. Yang kedua, posisi sekolah terhadap gedung serbaguna. Artinya kita mau berangkat dari gedung serbaguna menuju ke sekolah. Sekolah ada di bawah ini. Berarti langkah pertama kita harus bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, sekolah itu berada di sebelah kanan dari gedung serbaguna. Maka kita bergerak ke kanan dulu. 1, kemudian 2. Nah, berarti kita peroleh 2 satuan ke kanan. Dari sini, gedung serbaguna berarti pergerakannya itu adalah ke bawah. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa menuliskan dari gedung serbaguna menuju sekolah yaitu 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah.
Sehingga koordinatnya adalah 2, negatif 4. 2 satuan ke kanan berarti positif 2. 4 satuan ke bawah berarti negatif 4. Ya. Harus ingat ya bahwa ke kanan positif, ke kiri itu negatif, ke atas positif, dan ke bawah itu negatif. Berikutnya, posisi ya bank terhadap gedung serbaguna. Ya. Artinya kita akan berangkat dari gedung serbaguna menuju ke bank. Nah, bank ada di sebelah kanan dari gedung serbaguna. Maka pergerakannya pertama kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ke kanan, maka tentu bergerak ke atas. 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa menuliskan ya untuk langkah dari gedung serbaguna menuju bank adalah 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Maka koordinatnya 5 satuan ke kanan yaitu 5 positif ya. Kemudian 4 satuan ke atas, maka 4-nya juga positif. Yang berikutnya ya, posisi rumah sakit terhadap gedung serbaguna. Artinya kita mulai dari gedung serbaguna menuju ke rumah sakit. Rumah sakit itu berada di sebelah kiri ya, dari gedung serbaguna. Tentu bergerakannya ke kiri lebih dahulu. 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan bergerak ke atas. 1, 2, 3. Maka kita bisa menuliskan ya. Nah, 4 satuan ke kiri dilanjutkan dengan 3 satuan ke atas. Maka koordinatnya 4 satuan ke kiri berarti negatif 4. 3 satuan ke atas berarti positif 3. Tuh ya. Berikutnya, posisi minimarket terhadap gedung serbaguna. Artinya, kita berangkat dari gedung serbaguna menuju ke minimarket. Maka langkahnya itu karena minimarket berada di sebelah kiri, maka kita bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu tentu dilanjutkan bergerak ke bawah. 1, 2. Jadi kita bisa tuliskan ya. Pergerakannya itu dari gedung serbaguna ke minimarket yaitu 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Maka koordinatnya bisa kita tuliskan 5 satuan ke kiri berarti negatif 5. Dan 2 satuan ke bawah berarti negatif 2. Nah, inilah cara menentukan posisi tempat terhadap titik asal ya. 0,0 yang berada di pusat koordinat ditempati oleh gedung serbaguna. Berikutnya, posisi titik terhadap titik asal. Nah, yang kedua ini posisi titik terhadap titik acuan tertentu yaitu A, B. Nah, sekarang perhatikan denahnya masih seperti tadi ya. Perhatikan denahnya posisi bangunan terhadap titik acuan tertentu. Nah, di sini lihat yang menjadi acuan tertentu adalah sekolah. Berarti kita berangkatnya mulai dari sekolah. Sekolah itu berada di, nah ini ya, di bawah ini, sekolah. Jadi startnya mulai dari sekolah. Yang pertama, posisi gedung serbaguna terhadap sekolah. Artinya kita mau berangkat
berangkat ya dari sekolah menuju ke gedung serbaguna. Berarti pergerakannya ke kiri 1, 2. Selanjutnya ke atas 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa tuliskan 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Sehingga koordinatnya negatif 2,4. Ya. Yang berikutnya, posisi sekolah terhadap sekolah. Ya. Dari sekolah mau ke sekolah. Tentu ya nilainya seperti yang sebelumnya ya. 0 satuan ke kanan, 0 satuan ke atas. Ya. Berarti koordinatnya 0,0. Berikutnya, posisi bank terhadap sekolah. Ya, artinya kita mau berangkat ya, mulai dari sekolah menuju ke bank. Bank itu, nah dari sekolah pergerakannya yang pertama yaitu ke kanan dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian dilanjutkan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita tuliskan ya, 3 satuan ke kanan, dilanjutkan 8 satuan ke atas. Maka koordinatnya 3,8. Ya. Berikutnya, posisi rumah sakit terhadap sekolah. Artinya kita berangkat dari sekolah menuju ke rumah sakit. Tentu pergerakannya ke kiri dulu ya, dari sini, dari sekolah ke rumah sakit. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dilanjutkan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita bisa tuliskan. Nah, 6 satuan ke kiri, ya, kemudian dilanjutkan dengan 7 satuan ke atas. Maka koordinatnya negatif 6,7. Berikutnya, posisi minimarket ya, minimarket terhadap sekolah. Artinya kita berangkat dari sekolah menuju ke minimarket ya. Berarti ke kiri dulu. Ke kiri dulu kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berikutnya ke atas. 1, 2. Berarti kita bisa tuliskan ya. 7 satuan ke kiri ya. Dilanjutkan dengan 2 satuan ke atas. Maka koordinatnya negatif 7,2. Tuh ya. Berikutnya masih ada ya. Nah, sebelumnya kita telah melihat ya bahwa yang berikutnya itu adalah menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum itu, kita juga harus tahu apa sih manfaatnya belajar posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari kita lihat. Nah, ini merupakan peta dunia. Misalkan kita akan berangkat dari Jakarta menuju ke Riyadh, Arab Saudi. Ya. Tentu dari sini ya, dengan mengetahui berapa banyak garis bujur yang dilalui perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia, maka kita dapat mengetahui perbedaan waktunya. Ya. Garis bujur itu ya garis yang di sini vertikal ya. Bisa kita lihat di sini vertikal. Jadi dari Indonesia menuju ke Saudi Arabia itu melewati beberapa garis vertikal atau beberapa garis bujur. Dengan mengetahui itu, maka kita bisa menentukan perbedaan waktu. Misalkan di Indonesia pukul 7 pagi. Nah, tentu kita bisa menentukan di Saudi Arabia pukul berapa. Seperti itu manfaat. Berikutnya,
kedudukan dua buah garis. Harus tahu terlebih dahulu ya, kedudukan dua buah garis. Yang pertama adalah dua garis yang sejajar. Apa itu dua garis sejajar? Dua garis sejajar adalah dua garis yang terletak pada satu bidang yang sama. Dan keduanya tidak mempunyai titik perpotongan walaupun diperpanjang. Jadi sampai kapanpun garis tersebut diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Berikutnya adalah dua garis yang tegak lurus ya. Dua garis yang tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku. Nah, di sini ya, di tengah-tengah ini merupakan ya perpotongan dari kedua garis dan sudutnya itu besarnya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Berikutnya, garis yang saling berpotongan. Dua garis yang berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Nah, bertemu di sini ya, berpotongan di satu titik. Berikutnya, setelah kalian mengetahui kedudukan dua buah garis, maka kalian bisa menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan garis P ya, ini garis Q, kemudian garis R ya. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi posisi masing-masing garis ya. Misalkan garis P ya, yang berwarna biru ya. Ini garis P yang berwarna biru terhadap sumbu X. Nah, X yang mendatar ini ya. Yang mendatar dan terhadap sumbu Y ya, yang tegak ya. Seperti biasa. Yang pertama, garis P sejajar dengan sumbu Y ya. Jelas ya, lihat. Garis P ini yang biru itu sejajar dengan sumbu Y yang vertikal ini. Yang kedua, garis P berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Kita lihat jaraknya. Ini garis P. Jaraknya sumbu Y ada di sebelah kiri. Kita hitung jaraknya 1, 2. Ya jelas ya, jaraknya 2 satuan. Berikutnya, garis P tegak lurus dengan sumbu X ya. Maka sudutnya siku-siku. Nah, sini ya titik ini 2,0 merupakan titik perpotongan garis P dengan sumbu X. Maka ini sudutnya siku-siku ya atau 90 derajat. Berikutnya garis Q ya yang berwarna hijau ya. Ini garis Q yang mendatar ya nih. Yang berwarna hijau garis Q ini. Nah, kita harus tahu ya seperti apa karakteristiknya. Yang pertama, garis Q sejajar dengan sumbu X ya. Ini garis Q yang hijau tentu ya sejajar dengan sumbu X ya, yang ini yang mendatar hitam ya, ini sumbu X. Jelas ya. Berikutnya, garis Q yang hijau berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Jadi kita lihat. Ini misalkan kita dari sini ambil ya jaraknya ke sumbu X yang ada di bawahnya. Oke, mari kita lihat. 1, 2, 3. Ya, betul ya. Jaraknya 3 satuan. Yang berikutnya, garis Q ya, yang hijau tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y yang vertikal ini ya. Tentu di sini tegak lurus. Nah, ini perpotongannya di titik 0,3. Maka besar sudutnya ini terbentuk adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Ya. Berikutnya, garis R ya. Garis R yang berwarna ungu. Nah, ini ya. Garis R yang pertama, garis R tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, jelas ya, garis R ini berwarna ungu tidak sejajar, baik itu dengan sumbu X yang mendatar ataupun dengan sumbu Y. Garis R tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jelas ya,
garis R dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y itu tidak tegak lurus ya, dan artinya tidak membentuk sudut siku-siku. Yang berikutnya garis R berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jelas ya. Garis R berpotongan dengan sumbu X di sini titiknya di negatif 2,0 dan berpotongan dengan sumbu Y di sini ya di 0, negatif 3 di bawah ya. Tuh ya. Jadi kalian harus mampu menentukan karakteristik dari masing-masing garis. Berikutnya contoh soal dan pembahasan. Perhatikan denah berikut. Tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan. Posisi rumah Rani dan rumah Nisa dengan titik acuan sekolah. Artinya, kita mulai berangkat dari sekolah menuju ke rumah Rani dan juga menuju ke rumah Nisa. Seperti apa? Kita lihat. Nah, ini ya. Posisi rumah Rani terhadap sekolah. Jadi, kita mulai dari sekolah mau ke rumah Rani. Ini sekolah ya, berada di pusat koordinat ya, di tengah-tengah ke rumah Rani. Berarti pergerakannya ke kiri dulu ya. 1, 2. Setelah itu ke atas ya. 1. Jadi kita bisa tuliskan 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Koordinatnya negatif 2,1. Berikutnya dari sekolah menuju ke rumah Nisa. Kita hitung rumah Nisa berada di sebelah kanan ya. Berarti kanan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu kita ke atas 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa menuliskan 5 satuan ke kanan, ya, kemudian 4 satuan ke atas. Sehingga koordinatnya 5,4. Ya, itu yang A. Berikutnya yang B. Oke, yang B. Posisi stadion dan toko buku dengan titik acuan rumah Rani. Artinya, kita mulai berangkat dari rumah Rani menuju ke stadion dan toko buku. Oke, penyelesaiannya. Nah, ini kita startnya dari rumah Rani ya, ini ya rumah Rani. Menuju ke pertama stadion dulu. Stadion ada di sebelah kiri ya. Berarti 1, 2. Setelah itu ke bawah. 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa tuliskan langkahnya. 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Maka koordinatnya negatif 2, negatif 4. Berikutnya, start dari rumah Rani menuju ke toko buku. Toko buku ada di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ke bawah. 1, 2, 3. Maka langkahnya itu 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah 5, negatif 3. Nah, itu ya. Contoh soal yang pertama. Kedua, gambarlah garis K yang tegak lurus pada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kita harus menuliskan dulu karakteristik yang harus dipenuhi oleh garis K. Yang pertama, tegak lurus sumbu Y. Yang kedua, berada di bawah. Yang ketiga, berjarak 4 satuan dari sumbu X. Nah, ini pertama kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Gambarnya itu, nah ini ya. Garis K itu ini yang berwarna biru. Mari kita cek. Yang pertama, tegak lurus sumbu Y. Nah, sumbu Y yang vertikal ini jelas sini tegak lurus ya. Ini 90 derajat siku-siku. Yang berikutnya berada di bawah. Jelas ya.
garis K yang biru berada di bawah sini. Yang berikutnya berjarak 4 satuan dari sumbu X. Sumbu X ini ya yang mendatar, jaraknya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti garis K yang memenuhi semua syarat ya dari yang tadi disebutkan ini terpenuhi ya. Jadi gambarnya seperti ini untuk garis K. Berikutnya contoh soal dan pembahasan. Gambarlah garis M yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik A 2,3. Oke, penyelesaian karakteristiknya. Yang pertama harus melalui titik A 2,3. Yang kedua memotong sumbu X. Yang ketiga memotong sumbu Y. Nah, oke, kita buat lagi koordinat kartesius. Yang pertama kita gambar titik 2,3. Nah, di situ titik 2,3. Dari sini kita tarik garis ya, yang melalui titik A dan harus memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu contohnya. Garis merah ini memenuhi syarat garis M. Ya. Kenapa? Karena melalui 2,3 dan memotong sumbu X ya. Ini sumbu X di sini terpotong dan sumbu Y. Selain itu bisa juga kita menggambarnya seperti ini. Nah, ini juga memenuhi ya untuk garis M ya. Karena melalui titik 2,3 kemudian memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Yang berikutnya, nah bisa juga seperti ini. Kenapa? Karena garis yang berwarna biru ini juga melalui titik 2,3 dan memotong sumbu X kemudian memotong sumbu Y. Ya. Jadi ini salah satu alternatif saja. Itu bisa banyak ya kemungkinannya bisa tak terhingga. Ya. Bisa kalian buat garis lainnya yang bisa memotong sumbu X dan sumbu Y. Ada banyak ya, tak hingga garis yang bisa kita buat. Ini hanya sebagian contoh saja. Yang berikutnya, ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.